Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, nama saya Abdul Karim. Saya mahasiswa Manajemen Informatika Universitas Syirah. Di sini saya akan mendemokan bagaimana kita cara menggunakan SSH dan Telnet ya. Saya menggunakan VirtualBox. Jika kita ingin menggunakan SSH bisa menggunakan sistem operasi apa saja ya. Linux bisa, Debian ini juga bisa. Ini saya Debian baru saya install juga ya. Sebelumnya saya menggunakan Debian 7 dan Debian 8. Tapi ini Debian 9. Ini saya ingin mencoba Debian 9 juga ya. Saya baru download dan saya langsung bukan install sih, saya impor aja. Biasanya juga saya install. Ini sepertinya dia berbentuk grafik ini. Saya sebelumnya juga menggunakan Debian, belum pernah menggunakan grafik ya. Tapi intinya sama aja. Ya, kita tunggu ya hidupnya terlebih dahulu. Nah, sudah hidup. Kemudian kita pergi ke terminal ya. Terminal. Kita buka terminalnya. Kemudian kita masuk dengan mode root. Kita isikan passwordnya tadi juga Debian. Untuk terlebih dahulu kita bisa mengecek IP kita jika kita ingin menggunakan SSH. Ini IP ini ya, kita lihat dulu. Oh, ini sudah terkonfigurasi ya, jadi sebelumnya dia kosong seperti ini, kurang lebih seperti ini. Interface, oke. Service networking service networking restore. Nah, kita lihat if config lagi, dan ini masih yang seperti tadi juga. Coba kita reboot dulu ya, kita tunggu sebentar. Jadi itu dia IP-nya IP statik masih. Ini kita dasarkan terlebih dahulu ya, maksudnya kita defaultkan. Kita tunggu sebentar ya. Ini saya juga baru pertama kali juga ini menggunakan Debian 9. Soalnya Debian. Ada beberapa perbedaan juga ya. Debian 7, Debian 8 itu hampir sama, tapi dengan Debian 9 ini terlalu banyak juga yang berbeda ya, seperti ETH0. Di sini malah menggunakan mari kita coba lihat dulu ya. Debian masuk ke rootnya, dan if config ini juga masih IP yang ini tadi ya, etc network interface. Nah gini, ini ini dia tadi kan 16, sekarang udah ini IP yang diberikannya 192.168.1.9. Ini udah IP defaultnya ya, yang telah diberikan di ininya sendiri. Ini kita lihat network setting. Nah, di bridge adapter ini dia memberikan IP sendiri, itulah ini IP-nya 192.168.1.9. Di Debian 8 ini dia di sini ETH0 nama interface-nya. Kemudian di sininya
konfigurasinya juga agak berbeda ya. Kalau Debian 7 sama Debian 8 itu sama. Tapi di sini jika Debian 8 atau Debian 7 kita menggunakan auto ETH0. ETH0 ya. Tapi di sini kita tidak bisa menggunakan auto seperti ini kita keluar dulu ya. Kita tidak bisa menggunakan auto ENP 0S3. Jadi kita harus terlebih dahulu allow outlook. Seperti itu, tapi intinya sama juga dia ya. Nano etc network interface. Baik, kita langsung saja. Kita allokan dulu, allow outlook ENP 0S3, kemudian ininya sama ya, EFS ENP 0S3 inet static, kemudian baru kita isikan dengan IP yang ingin kita gunakan. Kalau kita menggunakan SSH dengan IP tadi juga bisa sih, tapi ini kita menggunakan IP yang kita buat sendiri ya. Jadi kita buat saja 192.168 misalkan 30.1. Oh, ini addressnya tinggal. Ini address 92.1, kemudian netmasknya netmask 255.255.255.0. Bisa aja menggunakan seperti ini dan bisa juga kita menggunakan per 24 ya. Kemudian kita isikan gateway-nya 192.168.30.1. Kurang lebih seperti ini. Kemudian kita service networking restore. Nah, berhasil ya. Tapi misalnya kita gunakan yang Debian 7 atau Debian 8, kita menggunakan ini auto ENP 0S3, tapi nama interface-nya kan di Debian 8 sama Debian 7 kan ETH0. Jadi di sini agak berbeda. Misalnya kalau kita masih menggunakan Debian 7 atau Debian 8 seperti ini, maka dia nggak akan berhasil. Nah, kita service. Nah, jadi ininya error dia karena perintahnya salah. Jadi kita menggunakan hello outlook. Kemudian service networking restore. Setelah udah bisa, ini if config. Ini masih IP yang tadi. Biar supaya kita mendapatkan IP yang sudah kita buat, maka kita reboot terlebih dahulu. Ya, kita tunggu sebentar. Ya, passwordnya Debian. Kita tunggu sebentar ya. Sudah. Terminal. Lambat sedikit ya. Nah, kita juga tetap masuk ke rootnya Debian. Kemudian kita cek IP kita apakah sudah menjadi berapa tadi? 31 ya, kalau salah. Oh, 30 ya. 31. Kemudian kan ini kan sudah kita dapat IP yang ingin kita gunakan. Terus kita install SSH-nya dengan cara apt get
install SSH. Nah, seperti ini. Nah, ini sepertinya sudah terinstall ya, terinstall sendiri SSH-nya. Jadi di Debian 9 ini sepertinya sudah terinstall sendiri SSH-nya. Berbeda dengan Debian 7 atau Debian 8. Debian 7 atau Debian 8 dia masih perlu install SSH-nya. Jadi kalau mau ngecek sudah terinstall atau belum, jadi kita masuk dulu ke directory etc cd etc, kemudian kita periksa semuanya ya. Jangan-jangan telnet sudah terinstall juga, tapi sepertinya yang telnet belum nih ya. Ini sepertinya SSH-nya sudah terinstall, ini dia. Ya sudah, kita lihat nano etc SSH kemudian SSH. Coba kita masuk ke direktorinya aja, jadi etc SSH. Oh, ini lscd ya, cd etc SSH, kemudian nano SSH config. Kita lihat sudah terinstall ini ya. Jadi kalau sudah terinstall seperti ini, kita tinggal hubungkan saja dengan kliennya. Jadi saya ini kliennya saya buat Windows saya sendiri ya. Jadi kita hubungkan dulu kliennya. Baik. Di sini VirtualBox. Oke, ini dia VirtualBox-nya. Jadi tadi saya menggunakan 192.168.30 ya. Berarti di sini harus 30 juga. 33 bisa, 35 juga bisa, maka default gateway-nya 192.168.30, kemudian 1. Terus untuk DNS-nya 192.168.31 juga. 1 juga. Baiklah. Kemudian kalau mau ngecek, bisa juga kita menggunakan CMD ini, ping 192.168.31. Kita cek terlebih dahulu apakah ini sudah terhubung. Ini sepertinya request timeout 168.30. Oh, kita lihat dulu portnya ya. Ini portnya satu port masih. Ini satu port masih. Jadi kita bisa langsung ke host only adapter aja, karena di sini juga host only seperti itu ya. Jangan lupa di sininya juga kita allow saja. Oke. Nah, sekarang kita coba pingkan lagi, ping 192.168.31. Sepertinya tunggu sebentar, kita lihat terlebih dahulu di konfigurasinya ya. CD, kemudian ininya sudah oh, kita di sininya nano etc resolve. Nano etc resolve.com new file. Oke, di sini kita isikan name server, bisa juga 8.8.8, kemudian name server boleh 1.1.1, kita buat sendiri saja ya. Setelah itu kita restore, reboot. Kita tunggu sebentar.
Debian. Terminal. Di sini berapa kita taruh tadi? Di sini 30.5. Oke. SU Debian. Oops. Ini Debian. Debian. Jika sudah, kita tes langsung. Kita cek dulu IP-nya, if config 31 ya. 192.168.30.1. Nah, ini sudah terhubung kita ya. Sudah terhubung dan langsung kita bisa login ya. Kita login root. Nah, ini kemudian passwordnya Debian. Ini kita sudah terhubung. Jadi misalnya kalau di ping pun juga sudah kita bisa ya. Ini ping 198.100.31 tadi ya. Jadi kita reboot dulu yang sebelumnya tadi. Ini passwordnya salah. Debian. Sudo su. Oh iya ya. Berarti kita tunggu sebentar. Kita exitkan terlebih dahulu. 192.168.30.1. Kita login. Sudo su. Kemudian Debian. Oh iya, ini kan username-nya. Maaf, tadi yang di situ rupanya username-nya 6830. Jadi username-nya Debian. Kemudian password-nya juga Debian. Nah, ini sudah bisa. Saya kira tadi ini perintahnya, rupanya ini username-nya. Maaf sebelumnya. Kemudian kita pergi ke mode root. Nah, mode root tadi seperti ini juga. Password-nya juga Debian. Debian. Nah, ini sudah bisa ya. Kita juga bisa mematikan si perangkat servernya tadi ya. Bisa kita olah-olah di sini juga. If misalnya kita cek if config, bisa kita monitoring lah seperti itu ya. Kemudian bisa juga kita mematikan si perangkatnya dari sini juga bisa. Jika kita ingin mematikan perangkatnya, ya perintahnya shutdown minha now. Nah, ini secara otomatis maka dia akan berhenti. Untuk SSH kurang lebih seperti itu. Dan kemudian kita lanjut ke telnet. Telnet juga saya di sini menggunakan Debian ya. Saya akan mencoba menggunakan Debian 9 karena saya pun juga belum pernah menggunakan Debian 9 ini. Mana tahu sepertinya ini juga ada beberapa perbedaan. Jadi kita bisa belajar juga sama-sama. Kita tunggu terlebih dahulu ya. Ini sudah hidup. Debian. Kemudian passwordnya juga Debian. Ini kita bisa jika kita mengkonfigurasikan dari SSH tadi juga
sudah bisa. Baik, ini saya akan menggunakan SSH tadi ya. Kita buka dulu putihnya. Putih. Ada beberapa aplikasi sih yang bisa menggunakan SSH ini seperti Bitfish SSH. Saya sering menggunakan putih 192.168.30.1. Kemudian login juga Debian, passwordnya juga Debian. SU password Debian. Baik, kemudian kita ikuti langkah untuk menginstall si telnet tadi. Ya, baik, kita akan menginstall apakah ada sama dengan Debian 7 atau Debian 8. Jadi kita install ya apt get install telnet. Nah, ini telnetnya belum terinstall ya. Jadi kita akan menginstalnya langsung. Call not resolved. Debian. Kenapa ini ya? apt get update. Oh ya, kita harus apt get update dulu ya. apt get update. Kemudian baru ini apa salahnya ini ya? Coba cd etc sudah terinstall. Telnet belum terinstall juga telnetnya. Error. Baik, yang untuk SSH kurang lebih seperti itu tadi. Dan untuk selanjutnya saya akan membuat konfigurasi lebih lanjut tentang telnet ya. Yang SSH cukup sekian dan terima kasih.